Halo teman-teman, ketemu lagi di fanpage Bright Kids Study Club ya. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 6 ya, masih matematika kelas 6, terbitan nih Gelora Aksara Pratama ya. Oke, langsung kita bahas tentang bangun ruang ya. Bangun ruang kemarin kita sudah latihan 1 dan 2, sekarang kita menuju ke latihan 3 ya. Latihan 3 halaman 96 ya teman-teman. Oke, langsung ke nomor 1, tentukan volume prisma tegak segitiga berikut. Di sini saya sudah kerjakan agar lebih mudah saya menjelaskan ya. Untuk menentukan volume prisma tegak segitiga itu volume sama dengan luas alas, karena alasnya berbentuk segitiga berarti nanti kita cari luas segitiga ya, luas alas dikali tinggi prisma ya. Jadi luas alasnya setengah dikali 28 dikali 21 ya, baru dikalikan tinggi prismanya 32. Oke, lalu di sini setengah itu 1/2 dikali 28, 2 dengan 28 bisa dicoret, sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 28 dibagi 2 14. Jadi di sini tinggal 1 dikali 14 dikali 21 dikali 32. Ini hasilnya ya teman-teman, 9408 cm kubik. Jangan lupa memberikan satuan kubik ya untuk volume. Oke, lalu yang B untuk mencari volumenya itu setengah dikali alas kali tinggi, sama ya. Nah, ini prisma tegak segitiga, cara mencari volumenya sama, luas alas kali tinggi. Di sini ini posisi alasnya teman-teman ya. Ini alasnya dan ini tingginya. Oke, kita cari, berarti setengah dikalikan 32 dikalikan 28 dikalikan tinggi prisma 46. Oke. 2 dengan 32 bisa kita coret, sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 32 dibagi 2 16. Jadi tinggal 1 dikali 16 dikali 28 dikali 46. Ini hasilnya teman-teman, 20.608, dan jangan lupa satuannya ya, cm kubik ya. Oke. Lalu bagian C masih sama ya, cara mencarinya luas segitiga dulu baru dikali tinggi. Luas segitiganya 1/2 dikali 24 dikali 32 baru dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya 35. Jadi 2 dengan 24 kita bisa coret, sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 24 dibagi 2 12. Jadi kita tinggal hitung 1 dikali 12 dikali 32 dikali 35, hasilnya 13.440 cm kubik. Oke. Lalu lanjut ke nomor 2. Tentukan volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 120 cm persegi dan tinggi 15 cm. Kalau sudah diketahui luas alasnya, lebih mudah ya teman-teman untuk mencari volume, tinggal luas alas dikali tinggi. Jadi 120 dikali 15, hasilnya 1800 cm kubik ya. Nomor 3, sebuah kemasan makanan berbentuk seperti gambar di samping gambar ini. Berapa volume makanan maksimal yang dapat ditampung pada kemasan tersebut? Berarti kita mencari volume ya. Volume sama, ini prisma tegak segitiga, berarti luas alas dikali tinggi. Luas alasnya setengah ya, 1/2 dikali 6 dikali 8 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya 10. Di sini 2 dengan 6 kita bisa coret, sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Jadi tinggal hitung 1 kali 3 kali 8, 1 kali 3 3 kali 8 24 dikali 10 240. Jangan lupa tuliskan cm kubik. Oke. Nomor 4, sebuah atap rumah berbentuk prisma tegak segitiga dengan ukuran alas segitiga 6, tinggi segitiga 2. Jika panjangnya
12 meter, tentukan volumenya. Sama ya, volumenya itu luas alas segitiga dikali tinggi. Jadi setengah dikali ini 6 dikali 2. Setengah kali 6 kali 2 dikali panjang atapnya 12. Oke. 2 dengan 6 kita bisa coret, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi kita tinggal hitung 1 dikali 3 dikali 2 dikali 12. 1 kali 3, 3 dikali 2, 6 dikali 12, 72 cm kubik ya. Nomor 5, volume prisma tegak ABCDEF di samping adalah 1680. Tentukan panjang AD. Kalau disuruh menentukan panjang AD, berarti ini kita tentukan tinggi prisma ya teman-teman. Untuk menentukan tinggi prisma, pertama kali kita hitung dulu luas alasnya, luas segitiga. Nah, di sini segitiganya alasnya 10, tingginya 12. Berarti kita cari dulu luas segitiganya, setengah atau 1/2 dikali 10 dikali 12. Di sini 2 dan 10 kita bisa coret, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Tinggal 1 kali 5, 5 dikali 12 60. Ketemu, berarti luas alasnya ini adalah 60. Lalu untuk mencari tingginya atau rusuk AD ini, berarti volume dibagi luas alas ya, 1680 dibagi dengan 60. Hasilnya 28 cm ya teman-teman. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ya. Volume sebuah tenda yang berbentuk prisma tegak segitiga adalah 3,75 meter kubik ya. Volumenya 3,75 meter kubik. Ini ada saya tulis di sini. Jika ukuran alas bagian depan tenda berbentuk segitiga adalah 200 cm dan tingginya 1,5 meter, berapa panjang tenda? Jadi karena di sini ada ukuran ini meter, ini cm, ini meter, maka yang centimeter akan saya ubah menjadi meter dulu ya teman-teman. 200 cm diubah menjadi meter, itu hasilnya adalah 2 meter ya. Berarti alasnya itu segitiganya, ukuran alas dan tingginya adalah 2 meter dan 1,5 meter. Oke, kita cari luas alasnya atau luas segitiga. 1/2 dikali 2 dikali 1,5. 2 dengan 2 kita coret, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Jadi tinggal 1 dikali 1 dikali 1,5. Hasilnya tetap 1,5 meter persegi. Itu luas alasnya ya. Lalu untuk mencari tinggi ya, kan disuruh panjang tenda. Panjang tenda sama dengan tinggi prisma tegak ya. Untuk mencari tinggi berarti volume dibagi dengan luas alas ya. Volumenya 3,75 dibagi 1,5. Hasilnya 2,5 meter. Ini tingginya sudah ketemu. Oke. Lalu nomor 7, sebuah wadah berbentuk prisma tegak segitiga terisi air sepertiga bagian. Wadah tersebut memiliki ukuran alas segitiga 60 dan tinggi segitiga 40. Jika volume air dalam wadah 12 liter, berapa tinggi wadah tersebut? Oke, untuk nomor 7 saya akan bahas di sini teman-teman ya. Jadi nomor 7 ini dia terisi 1/3 bagian. Jadi pertama kali kita cari dulu, kan diketahui volume airnya 12, volume air 12 liter. Berarti kita cari dulu tinggi airnya. Tinggi airnya berapa? Oke, untuk mencari tinggi air, pertama kita cari dulu luas segitiganya dulu ya. Setengah atau 1/2 dikali 60 dikali 40. 2 dengan 60 kita bisa coret, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 60 bagi 2 30. Lalu tinggal 1 dikali 30 dikali 40, hasilnya 1200. Volumenya 12 liter. 12 liter itu sama dengan 12 desimeter kubik ya teman-teman. Nah, 12 desimeter kubik itu kalau dijadikan centimeter kubik menjadi 12.000 cm kubik. Tingginya, untuk mencari tinggi air ya. Ya, ini baru tinggi air ya. Tinggi air itu volume air dibagi luas segitiga, berarti 12.000 dibagi 1.200 tadi luasnya ya, ini. Hasilnya 10 cm, itu baru tinggi airnya. Nah, untuk mencari tinggi wadah kita kalikan 3. Tinggi air dikali 3, jadi 3 kali 10, hasilnya 30 cm.
Kenapa dikali 3? Karena tadi disebutkan dia terisi air sepertiga bagian ya. Jadi volume airnya hanya sepertiga. Untuk mencari tinggi wadah semuanya berarti tinggi air dikali 3. Jadi 3 kali 10 sama dengan 30. Oke. Jelas ya teman-teman? Nomor 8, sebuah prisma tegak segitiga berada di dalam sebuah kubus yang panjang rusuknya 15. Alas dan tutup prisma tersebut dapat menyentuh alas dan tutup kubus. Nah, karena disebutkan alas dan tutup prisma tepat menyentuh alas dan tutup kubus, itu artinya tinggi prisma sama dengan panjang rusuk kubus ya teman-teman, karena alasnya dapat menyentuh atas bawah. Jika panjang alas dan tinggi segitiga prisma tersebut berturut-turut 8 dan 5, tentukan volume kubus di luar prisma. Jadi untuk nomor 8 ini, pertama-tama kita cari dulu volume kubus. Volume kubusnya 15 dikali 15 dikali 15, hasilnya 3375 cm kubik ya. Oke, sekarang kita mau cari volume prisma. Untuk volume prisma, kita lihat tinggi prisma tadi ya, karena alas menyentuh alas juga berarti sama dengan rusuk kubus, berarti tingginya 15. Nah, untuk volume prisma setengah dikali 8 dikali 5 ya, karena tadi nih alas segitiganya 8 dan 5 ya, maka setengah dikali 8 dikali 5 dikali tingginya tadi 15 ya teman-teman. 2 dengan 8 kita bisa coret, sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Lalu kita tinggal hitung 1 dikali 4, 4 dikali 5, 20 dikali 15, 300 cm kubik. Itu volume prisma. Untuk mencari volume kubus di luar prisma, caranya volume kubus dikurangin volume prisma ya. Tadi volume kubus kita sudah ketemu 3375 dikurangin volume prisma yang ini volume prisma 300 ya. 3375 dikurang 300 hasilnya adalah 3075 cm kubik. Oke. Selesai ya teman-teman untuk latihan 3 kali ini, nomor 1 sampai 10 udah selesai. Semoga dapat membantu. Saya ralat nomor 1 sampai 8 udah selesai. Semoga dapat membantu tugas teman-teman ya, untuk yang masih daring. Terima kasih sudah menyaksikan. Support kami dengan like, komen, dan share-nya. Nantikan video selanjutnya. Untuk soal di buku ini, di buku matematika kelas 6 terbitan Gelora Aksara Pratama ini ya, ini isinya sama dengan ESTS. Kita lihat di sini yang latihan 3. Latihan 3 di buku ini ya. Oke, latihan 3 di buku ini ada di halaman 96, sama dengan latihan 3 di buku ESPS ini ya, terbitan Erlangga, sama dengan latihan 3 di sini di halaman 99 ya, sama teman-teman ya. Latihan 3 halaman 99 di ESPS Matematika kelas 6 terbitan Erlangga, sama dengan latihan 3 halaman 96 di buku matematika ini.